Perkenalkan, nama lengkap saya Marcel Nusadi, NPM 25103442, kelas 2025J, mata kuliah PKN, dosen pengampu mata kuliah Bapak Stefanus Divan, MPD. Di sini saya akan membawakan berita tentang tinjauan korban dampak bencana tanah bergerak di Desa Panleleng, Kecamatan Kota Kombo Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Selamat menyaksikan. Ya pemirsa, alokasi anggaran penanggulangan bencana hendaknya diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan mendesak seperti logistik, peralatan, serta perbaikan infrastruktur. Anggota DPRD Manggarai Timur, Elvis Jehama, melakukan kunjungan langsung ke lokasi bencana tanah bergerak di Desa Pangleleng, Kecamatan Kota Kombo Utara, Manggarai Timur. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana alam tersebut, bertemu dengan warga terdampak dan mendengar langsung keluhan dan kebutuhan mereka. Bencana tanah bergerak tersebut dilaporkan telah menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian serta mengancam rumah warga. Sejumlah warga telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sementara yang lain masih tinggal di lokasi sambil menunggu bantuan. Elvis Jehama menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan keselamatan warga. Ia juga meminta agar alokasi anggaran penanggulangan bencana diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan mendesak seperti logistik, peralatan, serta perbaikan infrastruktur. Warga yang terdampak menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Elvis Jehama. Mereka berharap bantuan segera datang agar kondisi mereka bisa kembali normal. Sebagai bentuk keprihatinan dan rasa solidaritas pemerintah daerah, sebaiknya untuk turun langsung sekaligus untuk memberi penguatan terhadap 47 warga Desa Panleleng yang mengungsi, dan saat ini mereka tentu kesulitan rumah tinggal, dan kemudian dari keseluruhan aktivitas mereka itu juga mereka mengalami hambatan. Oleh karena itu butuh sentuhan pemerintah daerah, dan saat ini saya dengan tegas sebagai pimpinan fraksi Nasdem Manggarai Timur, lagi-lagi penyampaian kemarin hingga saat ini belum ada pihak pemerintah untuk turun langsung memantau situasi dan kondisi terhadap 47 warga yang mengungsi di Kampung Neni. Dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat, untuk bisa membantu kami yang saat ini berada di tempat pengungsian, dan kami mengungsi tidak pada satu lokasi, tetapi kami mengungsi mencari rumah penduduk sekitar. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Judul: Tinjauan korban dampak bencana tanah bergerak. Pertama, abstrak. Bencana tanah bergerak merupakan salah satu bencana geologi yang terjadi di wilayah Desa Panleleng. Kerusakan infrastruktur serta gangguan sosial ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kerentanan masyarakat disebabkan oleh faktor alam, kondisi geologi, perubahan tata guna lahan, serta rendahnya mitigasi risiko. Tulisan ini membahas gambaran umum bencana tanah bergerak, penyebab utama, dampak terhadap korban, serta temuan jurnal yang memperkuat pemahaman tentang risiko dan penanganan. Kajian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan strategi mitigasi di daerah rawan. Yang kedua, latar belakang. Di Desa Panleleng, kompleks dan curah hujan tinggi, sehingga rawan mengalami bencana tanah bergerak seperti tanah longsor, pergerakan tanah lambat atau slope moving, maupun nendatan. Permukiman yang semakin berkembang ke wilayah perbukitan dan lereng semakin meningkatkan potensi risiko terhadap manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan BNPB menunjukkan bahwa tanah bergerak menjadi salah satu bencana yang paling sering. Bencana ini tidak hanya merusak
rumah dan lahan, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis, hilangnya mata pencaharian, hingga pemindahan paksa warga dari daerah rawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai penyebab, dampak, serta mitigasi tanah bergerak menjadi sangat penting agar masyarakat dan pemerintah dapat meminimalisir terjadinya korban. Yang ketiga, dampak berdasarkan temuan jurnal. Berikut ini rangkuman dampak bencana tanah bergerak berdasarkan berbagai jurnal nasional. Yang pertama, dampak terhadap korban jiwa. Jurnal Geomatics and Planning menyebutkan bahwa 60% korban bencana tanah bergerak terjadi karena masyarakat tinggal di lereng curam tanpa sistem peringatan dini. Banyak korban meninggal karena tertimbun material dan proses evakuasi yang terlambat. Kedua, dampak ekonomi. Jurnal Teknik Sipil Indonesia menemukan bahwa kerugian ekonomi dapat mencapai miliaran rupiah per kejadian, meliputi rumah roboh, jalan terputus, dan lahan pertanian rusak. Masyarakat kehilangan mata pencaharian, terutama petani dan pedagang lokal. Yang ketiga, dampak sosial psikologi. Studi dari jurnal psikologi sosial menunjukkan bahwa korban mengalami trauma, stres pasca bencana, dan kecemasan akibat kehilangan anggota keluarga atau tempat tinggal. Pemindahan ke hunian sementara membuat kondisi sosial terganggu. Yang keempat, dampak lingkungan, kerusakan vegetasi dan perubahan struktur lereng. Sedimentasi sungai meningkat sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang keempat, faktor-faktor penyebab tanah bergerak. Faktor alam, curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air, kemiringan lereng yang curam, struktur batuan yang lapuk atau berongga. Faktor-faktor geologi, gerakan patahan aktif, jenis tanah lempeng yang mudah mengembang saat basah. Faktor hidrologi, aliran air bawah tanah yang melemah, lapisan tanah, erosi dan aliran permukaan yang meningkat. Yang kelima, kesimpulan. Bencana tanah bergerak merupakan ancaman serius di Desa Panleleng yang dapat menyebabkan kerusakan ekonomi dan gangguan sosial. Hasil kajian jurnal menunjukkan bahwa tingginya dampak yang dialami masyarakat Desa Panleleng disebabkan oleh faktor kombinasi faktor alam, geologi, dan aktivitas manusia. Peningkatan mitigasi seperti penanaman vegetasi, pemetaan daerah rawan, sistem peringatan dini, serta edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko korban di masa depan. Kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencegah jatuh korban lebih besar